Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki yang sedemikian rupa baiknya, sehingga kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat kita ini mampu memberikan syafaat kelak bagi kita di yaumil kiamah. Demikian juga sholawat tadi kita hadiahkan untuk keluarga dan para sahabat beliau. Terima kasih kepada Ustadz Aep yang sudah hadir, yang selalu tanpa ini tanpa itu hadir di kajian tercinta kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga kajian kita kali ini memberikan kita banyak manfaat karena ini juga topik yang sangat penting sekali. Baiklah, kita awali. Sebelum saya serahkan dengan Mbak Dini, ada sedikit sentuhan pantun. Makan durian di atas meja. Habis liburannya kemana saja? Dari Cikini ke Amerika, hadir di sini, jumpalah mereka. Dari Ciamis bermain bowling. Mereka yang manis, wajahnya semakin glowing. Baiklah, kita akan eh, dengarkan kajian Ustadz Aib ini. Sebelumnya saya serahkan juga ke moderator dulu, Mbak Dini. Silahkan, Mbak Dini. Baik, terima kasih Mbak Berta. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang glowing-glowing, Alhamdulillah ya, kita bisa berjumpa kembali atas izin Allah. Kita berkumpul lagi nih setelah 2 bulan kita liburan ya, Ustadz ya. Saya sih sempat ketemu Ustadz ya kemarin ya, Ustadz ya di pesantren. Seneng banget, walaupun cuma sebentar, tapi sempat merasakan suasana pesantren yang adem. Udah gitu, apa sih, ada wisuda juga ya Ustadz ya. Alhamdulillah gitu, anak-anak juga Amin. bisa merasakan. Kali ini temanya kita akan mengambil mengenai sholat duha. Karena saya rasa kan kayaknya ibu-ibu udah biasa ya memulai hari ini pagi dengan yang namanya sholat duha. Sholat duha itu orang banyak yang bilang cari rezeki, cari ini, cari itu. Tapi ternyata banyak juga ada banyak kesalahan ternyata dalam melakukan sholat duha. Nah makanya kita dengarkan aja deh fikih-fikihnya dari Ustadz Aib itu. Kalau sholat duha itu sebenarnya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan semaksimal mungkin kebaikan dari sholat di pagi hari ini. Silakan Ustadz, Mangga. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, keberkahan dan rahmatnya yang Allah berikan kepada kita sehingga tidak terasa ya 2 bulan berlalu liburan, kemudian dengan izin Allah tentunya sebagaimana tadi ya kita sampaikan, wasilahnya melalui pengajian, tapi yakin semua kita adalah dipertemukan melalui majelis ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita senantiasa berdoa mudah-mudahan semua kita, keluarga, sahabat, terkhusus majelis pengajian ini dan semua keluarga kita senantiasa berada dalam kesehatan dan keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tetap semangat semuanya. Tadi di awal sekilas teteh-teteh, ibu-ibu membicarakan berbagai hal ya. Tentunya itu adalah bumbu di dalam kehidupan, bagaimana
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dalam kehidupan ini yang terdiri dari berbagai waktu. Dalam artian, di dalam sebuah keterangan disebutkan ketika setiap hari berganti, ya, itu sebenarnya hari itu seolah-olah berkata, wahai manusia, ana yaumun jadid, saya adalah hari yang baru. Maka pergunakanlah sebaik-baiknya karena saya tidak akan kembali sampai hari kiamat. Bisa jadi ya kita rasakan hari Rabu sekarang sama namanya dengan Rabu pekan lalu atau mungkin bahkan juga Rabu yang akan datang. Tetapi hakikatnya adalah waktu itu kan tidak bisa kembali dan tidak bisa dibeli. Ya. Maka bagaimana kita menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita, dan di antara waktu di dalam kehidupan yang kita lalui adalah adanya sepenggal waktu duha. Ya. Dan kita ketahui bersama bahwa sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini, dengan waktu duha. Ya. Kita sudah hafal semuanya surat Ad-Duha, wad-duha, demi waktu duha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sampai akhir. Nah, memang banyak, bukan cuma waktu duha saja. Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an ketika malam hari, wal lail wan nahar. Kemudian Allah pun bersumpah dengan matahari, wasyamsi wal qamar, ataupun dengan uh, bintang, wan najm, dan lain sebagainya. Dan juga waktu secara umum, ya, waktu asar, wal asri, dan sering kita artikan adalah demi masa secara keseluruhan. Nah, itu semua adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu-waktu tersebut. Dan hikmah pelajaran, sebagian para ulama menyebutkan dari bagaimana Allah bersumpah dengan waktu-waktu tersebut, tentunya menyimpan berbagai hikmah yang besar di dalam. Nah, di antaranya adalah waktu duha. Jadi waktu duha ada kemuliaan tersendiri. Bagaimana kita melalui waktu itu, jangan sampai kita melalui, ya, duha itu waktunya terus berlalu, tetapi bagaimana kita mensikapinya. Begitupun sama halnya dengan inti malam, siang juga sama. Maka setidaknya ada 3 golongan manusia ketika mensikapi sebuah waktu. Sama halnya pun dengan waktu duha. Ada manusia yang beruntung bagaimana dia menggunakan waktu tersebut untuk kebaikan. Ada manusia yang merugi, yang waktu itu berlalu begitu saja tanpa berbuat kebaikan. Dan bahkan ada manusia yang celaka, na'udzubillah, dia mengisi waktu tersebut dengan kejahatan ataupun dengan dosa, dengan kejelekan. Ya, itu secara umum terkait dengan waktu, pun dengan waktu duha. Ya, contohnya kan ketika malam hari, ya, malam hari ada orang kelompok yang mendapatkan kebaikan, dia bisa sholat malam. Ada yang merugi, tidak bangun untuk berbuat sholat, untuk berbuat zikir kepada Allah. Bahkan ada orang yang celaka, yang dia menggunakan malam hari untuk berbuat kejelekan. Ya, dia mencuri, ya, karena sangkaannya adalah tidak kelihatan sama manusia, terselimuti dengan gelapnya malam. Begitupun dengan waktu duha. Ya, mudah-mudahan ya, kita akan sama-sama membahas terkait dengan bagaimana di waktu duha ini, maka disinilah ada kebaikan dan bahkan banyak kebaikan. Ya, salah satunya adalah kita dengan melaksanakan sholat. Ya, karena sholat itu adalah sebuah cara bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Thaha disebutkan wa aqimis sholata li zikri, dan tunaikanlah salat untuk mengingatku kata Allah. Nah, jadi kita membahas bagaimana eh, salat duha dan hal yang berkaitan dengan itu semua. Mudah-mudahan ada slide yang bisa ditampilkan. Fikih salat duha. Ya, baik. Ya. Bismillah. Fikih salat duha. Kita bagaimana di waktu duha ini melakukan salat, dan salat di waktu duha sebagaimana kita kenal dan yakin teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya sudah rajin sholat duha. Dengan kita kajian dan diskusi nanti bagaimana kita lebih yang tadinya mungkin agak kurang semangat menjadi lebih semangat, tentunya yang sudah terbiasa semakin istiqomah tentunya. Ya, karena memang amalan yang paling berat itu adalah berkelanjutannya istiqomah. Nah, maka bagaimana kita mengupayakan untuk senantiasa melakukan aktivitas beribadah itu ya, secara berkelanjutan, istiqomah. Itu salah satu ciri orang yang ikhlas berkelanjutan. Maka di dalam keterangan baginda Rasul itu disebutkan bahwa sebaik-baik amalan adalah yang dilakukan dengan berkelanjutan, dengan istiqomah, walaupun sedikit. Gitu. Nah, maka nanti terkait dengan sholat duha juga, ya kita berupaya untuk melakukannya. Tentunya nanti disesuaikan dengan waktu luang kita, karena memang waktu duha itu ya lama gitu kan. Waktu duha itu lama. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah. Pertama kita awali dengan hukum sholat duha. Ya. Sholat duha itu di waktu duha tentunya sunnah muakkad. Jadi para ulama menyebutkan sunnah yang dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Sebab baginda Rasul Muhammad SAW senantiasa mengerjakannya dan berpesan kepada para sahabat untuk mengerjakan sholat duha sekaligus menjadikannya sebagai sebuah wasiat. Ya, wasiat kepada sahabat. Kemudian kalau secara hukum ya sunnah itu kita sebagaimana kita ketahui bersama dilaksanakan mendapatkan pahala kebaikan, tidak dilaksanakan merugi. Ya, ini kan di dalam fikih, ya, di dalam fikih itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ya, ini termasuk kepada sunnah namanya juga kan. Ya, sunnah. Jadi sunnah berdasarkan kaidah fikih itu dilaksanakan mendapatkan pahala kebaikan, tidak dilaksanakan ya tidak mendapatkan apa-apa, atau dalam artian yang merugikan ketika teman kita dapat uh, sesuatu yang dapat diambil dan ada yang tidak mendapatkan, berarti kan sebuah kerugian. Nah, maka secara hukum sholat duha ini sebagaimana kita ketahui bersama adalah sunnah muakkad. Jadi dianjurkan ya, bagaimana sahabat dianjurkan untuk melaksanakan sholat duha ini, dan juga di dalam keterangannya ada sahabat yang ya sebagai sebuah wasiat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Di antara wasiatnya yang disampaikan oleh Abu Hurairah dalam hadis Bukhari Muslim. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasah. Bisalas. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan kekasihku baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku dengan 3 hal yang tidak pernah aku tinggalkan. Ya. Tidak pernah tinggalkan karena sahabat dari kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tiga hal itu adalah siam salasah ayyam min kulli syahrin. Puasa 3 hari dalam sebulan. Ya, sebut dengan puasa pertengahan bulan ayyamul bid. Kemudian warok antai duha, 2 rakaat sholat duha. Dan kemudian wasiat yang ketiga, wa an autira qabla an anam, dan tidak tidur sebelum melakukan sholat witir. Nah, jadi kalau yang dikhawatirkan agak sulit bangun sebelum subuh untuk sholat witir, maka salah satu waktu untuk mendapatkan kebaikan tidak tidur sebelum sholat witir. Ya, witir itu kan artinya ganjil, minimal 1, 3, dan selanjutnya. Nah, jadi dari yang disampaikan Abu Hurairah ini, bahwa kekasihku Rasulullah, kata Abu Hurairah, memberikan wasiat kepadaku dengan 3 hal, dan diantaranya adalah rakaatai ad-duha, 2 rakaat sholat duha. Nah, jadi bagaimana Rasul memberikan perhatian yang penting berkaitan dengan waktu duha ini, dengan sholat 2 rakaat minimal. Ya. Karena di waktu duha maka sholatnya adalah sholat duha. Ya. Sholat sunat duha. Ya. Karena memang sholat sunnah ini ada yang berkaitan dengan waktu, ada berkaitan juga bukan dengan waktu. Nah, di antaranya adalah sholat duha ini kan berkaitan dengan waktu. Ya. Berkaitan dengan waktu duha. Jadi tidak bisa dilaksanakan kecuali di waktu duha, maka namanya sholat duha, karena di waktu duha. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu sahabat yang dirahmati Allah, tentunya ini sebagai motivasi bagi kita untuk melakukan kebaikan. Bagaimana keutamaan sholat duha? Banyak sekali keutamaannya. Kita menyampaikan 2 hal saja. Yang pertama adalah dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa di pagi hari itu ada kewajiban bagi seluruh persendian, dalam artian sudah selayaknya, sudah seharusnya. Maksud kewajiban di sini. Jadi hukum sholat duha itu adalah sunnah, tetapi dalam hadis ini disebutkan sudah selayaknya kita sebagai manusia yang diberikan berbagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya adalah anggota tubuh ini yang disebutkan dalam hadis lain sampai 360 persendian, maka itu sudah selayaknya kita bersyukur dengan memberikan sedekah. Nah, yusbihu ala kulli sulama bin ahadikum sadaqah. Bahwa sudah semestinya pagi hari itu, dan ini nanti ada di waktu duha, seluruh persendian kullu sulama manusia itu kalian untuk bersedekah. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap bacaan tasbih itu sedekah. Jadi kita mengucapkan subhanallah itu pahala sedekah. Di hadis lain disebutkan, kan ini kalimat begitu mudah diucapkan, tetapi bisa jadi nanti di akhirat timbangan kebaikannya begitu berat. Ya. Saqilatani fil mizan wa khafifatani fil lisan. Ada nanti kalimat yang uh, ringan diucapkan di dalam lisan, tetapi timbangan kebaikannya berat. Nah, fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap bacaan tasbih subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Tahlil la ilaha illallah itu juga mendapatkan pahala kebaikan sedekah. Ya. Wa kullu takbiratin sadaqah. Takbir Allahu akbar juga itu merupakan bacaan sedekah.
mendapatkan pahala kebaikan tentunya kita dengan baca kalimat-kalimat suci ini, ya. Berbeda dengan kalimat yang lain menunjukkan yang tidak bernilai sedekah. Nah, wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Juga kita mengajak kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan munkar juga merupakan sedekah. Ya, kita kenal amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran. Itu juga mendapatkan pahala sedekah. Ya. Wa yujzi min zalika rak'atani yarka'uha min ad-duha. Dan ketika itu semua bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Ya. Jadi sudah semestinya kita sebagai manusia yang Allah berikan berbagai macam kenikmatan, ya, sekarang saja bisa merasakan bagaimana nikmatnya hembusan, tarikan dan hembusan napas ini begitu leluasa dan tidak membayar, ya. Karena kalau membayar satu tarikan napas, ya, ataupun napas bisa kita tarik dan tidak bisa dibuang kembali, kan repot gitu kan. Intinya bagaimana kita manusia ini adalah harus senantiasa sadar dan merasakan atas berbagai karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Nah, maka kita tentunya sudah semestinya menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa sadar dan bersyukur atas berbagai nikmat dan karunia itu. Nah, maka berdasarkan hadis ini, berbagai itu semua, ya, kita bisa mencukupi dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat di pagi hari. Nah, itu diantara keutamaan bahwa ketika ini dilaksanakan 2 rakaat ini mencakup keseharian kita di waktu duha, ya. Karena ketika melaksanakan sholat duha kan tidak lama, paling cuma beberapa menit. Sedangkan waktu duha itu berjam-jam. Ya. Jadi mencakup kita mendapatkan kebaikan, banyak mendapatkan pahala sedekah. Nah, juga diantaranya adalah dicukupi kebutuhan hidup. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa qala Allah azza wa jalla ya ibna Adam la ta'jiz an 4 rakaat min awwalin nahar akfika akhir. Wahai anak Adam, kata Allah, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat. Dalam hadis ini 4 rakaat. Makanya nanti sholat duha itu minimalnya 2, kemudian bisa 4, dan nanti sampai 8, dan riwayat lain juga tidak terhingga. Gitu kan. Intinya kebaikannya dalam setiap rakaat itu kita mendapatkan kebaikan. Ya. Jangan engkau tinggalkan sholat duha 4 rakaat di awal siang. Jadi waktu duha itu kan awal siang. An 4 rakaat min awalin nahar, maka akfika akhirah. Kata Allah akan mencukupimu di akhir siang. Jadi bagaimana kehidupan kita itu, sebagaimana kita ketahui kan Allah memang yang mencukupi. Tapi bagaimana dengan melaksanakan sholat duha ini? Ya, karena walaupun kita ada kalanya mengenal di dunia ini jaminan, ya, sebenarnya di antara manusia tidak ada yang bisa menjamin. Ya. Yang menjamin kehidupan kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kita melakukan apa yang dijanjikan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, salah satunya adalah ketika kita melaksanakan sholat sunat duha, maka akfika akhir, Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Ya, tentunya Allah cukupi kebutuhan kita di dunia ini sebagaimana kita rasakan banyak sekali, ya, kebutuhan yang kita perlukan. Ya, kebutuhan diri kita
dan juga terkhusus di kita, gitu kan. Kemudian juga berkaitan dengan mempunyai keluarga, mempunyai saudara dan sebagainya. Nah, maka dengan fadilah sholat duha ini, ya, di antaranya adalah keistimewaannya Allah akan mencukupi kebutuhan hidupnya. Akfika akhir. Jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat semuanya. Nah, waktu sholat duha, waktu duha itu dari awal siang. Ya. Sholatul awwabi idza qamidatil fisal minad duha. Nah, disebut juga dengan sholat awabin. Awabin itu diartikan orang-orang yang khusyuk. Ya, orang-orang yang khusyuk yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dikerjakan ketika anak unta merasakan terik matahari. Ini waktu yang disebutkan dalam hadis ini adalah waktu yang istimewa melakukan sholat duha. Jadi waktu pelaksananya adalah dimulai ketika matahari meninggi setinggi tombak sampai sebelum zawal. Zawal itu ketika matahari tegak lurus. Ya, tegak lurus itu kan menjelang zuhur. Jadi waktunya lama memang waktu duha ini. Makanya para ulama juga membagi ada waktu duha awal, ada pertengahan, ada akhir. Ada awal, ada pertengahan, ada akhir. Nah, awal itu juga dikenal dengan waktu syuruk. Maka ada istilah sholat sunat isyraq. Isyraq itu adalah awal sholat duha. Ya, karena memang perhitungan di sini di dalam hadis itu adalah ketika matahari meninggi setinggi tombak. Dalam artian ketika kita menancapkan tombak itu ada bayangannya gitu. Nah, kalau mungkin sekarang berdasarkan jam, ya berdasarkan jam, kalau normal di Indonesia itu sekitar 2 jam, ya. 2 jam waktu duha dari waktu sholat subuh, ya 2 jam, maksimal 2 jam. 1 jam 40 menit, 45 atau 2 jam. Nah, itu dari sholat subuh. Jadi kalau di Indonesia mencontohkan sholat subuhnya setengah 5, ya, setengah 5 berarti sekitar 1 jam 40 menit setelah itu atau maksimal 2 jam, yaitu awal sholat duha. Berarti sekitar setengah 7, gitu kan? Ya, setengah 7 sholat duha. Nah, nanti ada keterangan hadis memang terbiasa, kalau ada yang terbiasa sholat subuh kemudian dia berzikir, kemudian nanti sampai matahari menyinari itu kan. Nah, itu awal duha disebut dengan sholat isyraq. Nah, jadi perjalanan matahari kan terbit kemudian semakin meninggi. Nah, jadi awal waktu duha itu dimulai ketika matahari meninggi setinggi tombak, ya, sampai nanti zawal ketika matahari tegak lurus ini menjelang zuhur. Karena waktu zuhur itu kalau berdasarkan matahari, perhitungannya kan matahari, ya. Matahari menyinar dengan sinarnya yang jelas. Waktu zuhur itu kan ketika lurus, dalam artian ketika tadi kita menyimpan tombak itu, ya waktu zuhur kan lurus, kemudian bayangannya berpindah. Kalau yang tadinya kan matahari terbit dari sebelah timur, berarti bayangannya ke sebelah barat. Nah, waktu zuhur itu bayangannya sedikit, ya sedikit ke sebelah, berarti kalau barat ke sebelah timur, itu zawal. Nah, memang waktu duha lama. Jadi ada awal, ada tengah, ada akhir. Awalnya ya kalau di Indonesia 2 jam, ya sekitar jam setengah tujuhan. Ya, nanti pertengahannya setiap sekitar jam 8 atau setengah 9. Dan akhirnya adalah kalau zuhur di Indonesia sekitar jam 12, ya mungkin akhirnya sekitar jam 11 lah, akhir waktu duha itu, yang menjelang zuhur. Nah, jadi itu waktu duha memang memang lama gitu kan. Ya. Pagi ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya.
Nah, waktu yang paling utama berdasarkan ini adalah sholat orang-orang awabid, orang-orang musyrik ketika matahari sudah tinggi dan sinar matahari sudah terik, dalam artian ya, ketika mataharinya juga bersinar, dalam artian tidak tidak mendung gitu kan. Nah, jamaah sekalian, jumlah rakaatnya sebagaimana kita ketahui bahwa minimal 2 rakaat dari hadis yang tadi disampaikan. Kemudian tadi 4, ya. Kemudian di hadis ini disebutkan juga 8, dan ada pendapat lain, memang ada yang berpendapat tidak ada batasannya gitu kan. Ya, tidak ada batasannya. Jadi minimal dua, kemudian 4 atau 8. Dalam hadis ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam amal fathi shalla taman rak'atan subhat duha. Ya, ketika terjadi Fathu Makkah, beliau sholat 8 rakaat. Ya, intinya disesuaikan juga dengan bagaimana aktivitas kita. Ya minimal 2 rakaat. Ya tadi kita bisa melaksanakan dengan rutin setiap harinya. Ya walaupun sedikit, itu adalah uh, lebih baik, dan itu adalah indikator kita ikhlas. Ya, beribadah kepada Allah, ya rutin dilaksanakan. Waktu duha minimal 2, 4, ya. Di hadis yang tadi memang afdal 4. Ya ada waktu kita laksanakan 4, ya. Masih ada waktu, dan bisa berdasarkan waktu yang tadi kan ada awal, ada tengah, ada akhir, bisa dicicil gitu kan, bisa dicicil, bisa diawali 2 tuh kan, tambah lagi 2 atau 4, ya. Jadi sempat di awal hari, di pagi hari, ya dilaksanakan. Makanya ada awal, ada tengah, ada akhir, ya. Bisa 2 nanti pertengahan, ada waktu lagi di akhir, ya bisa seperti itu kan, ya. Intinya begitu mudah berbuat kebaikan sebenarnya, tinggal kita uh, iktikadkan gitu kan, kemudian diupayakan, ya. Jadi minimal 2, bisa 4, ya. Dalam hadis ini adalah 8, walaupun ada riwayat lain tidak terhingga, tapi memang kalau menurut perhitungan kebanyakan di beberapa riwayat yaitu 2, 4, maksimal 8. Nah, kemudian terakhir doa sholat setelah duha. Ya, doa intinya adalah bagaimana kita meminta kepada Allah SWT. Ya, banyak riwayat yang berkaitan dengan sholat sunat itu, dan juga diantaranya ada sholat duha. Ya, jadi di hadis lain, keterangan lain, ada doa yang pendek, intinya kita meminta kepada Allah. Ya, juga ada doa yang bisa kita bacakan, di antaranya doa yang ini itu kan, walaupun memang ini agak panjang, tetapi kalimatnya memang uh, uh, agak mudah kalimatnya ketika sering diulang-ulang, ya. Ketika sering diulang-ulang, jadi doa yang panjang itu, makanya ketika dilakukan setiap hari, ya nanti hafal dengan sendirinya, gitu kan. Di antaranya doa ini. Ada doa yang lain juga, silahkan, gitu kan. Ya, di antaranya doa ini terkait dengan waktu duha. Ya, Allahumma inna duha duhauka. Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Ya, tadi Allah bersumpah dengan waktu duha. Waktu duha ini adalah waktu duha, ya, waktu duha Allah yang membuat, yang menciptakan waktu duha. Ya, maka di doa disebutkan Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Ya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah waktu duhamu, keagungan itu adalah keagunganmu, wal bahaa bahauka, kemudian wal jamala jamaluka, keindahan itu adalah keindahanmu, ya. Kemudian wal quwwata quwwatuka, kekuatan itu adalah kekuatanmu, wal qudrata qudratuka, kekuasaan itu adalah kekuasaanmu, wal ismata ismatuka, dan penjagaan itu adalah penjagaanmu, ya. Jadi yang bisa menjaga kita semua, ya, hanyalah Allah SWT. Ya. Maka disebutkan dalam doa ini wal ismata ismatuka. Selanjutnya berkaitan dengan waktu doa ini, bagaimana kita meminta kebaikan dari Allah. Jadi antaranya adalah meminta rezeki, ya.
Rezeki bukan cuma uang, ya bukan cuma harta, tetapi semua yang kita terima kebaikan itu adalah rezeki. Ya, kesehatan, keluarga dan sebagainya. Ya. Maka disebutkan dalam doa ini, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya. Ya Allah, kalau seandainya rezekiku masih di atas, di langit, sama fa'anzilhu, turunkan. Wa in kana fil ardi fakhrijhu. Kalau masih di bumi, ya keluarkan. Mu'assiran fayassirhu. Kalau susah, mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau halal, sucikan. Ba'idan faqarribhu. Ya. Kalau jauh, dekatkan. Bihaqqi duhaika. Tentunya dengan kekuasaanmu itu kan. Ya, di antaranya adalah uh, dengan waktu duha ini, bihaqqi duhaika, dengan waktu duhamu, wa bahaika wa jamalika wa quwwatika, ya, dengan keindahan, kekuatan, kekuasaan. Nah, atini ma ataitu ibadakas salihin. Ya Rob, limpahkanlah kepada kami segala yang kau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Intinya kita minta berbagi kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Ya, karena dengan melaksanakan sholat duha ini, itu adalah tanda orang soleh. Dia senantiasa berbuat kebaikan dengan sholat, karena sholat tadi adalah salah satu wasilah kita untuk lebih dekat mengingat kepada Allah SWT. Itu jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya yakin teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat semuanya sudah terbiasa dengan sholat duha. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan, memberikan keberkahan dengan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Ya, inti daripada bagaimana kita melakukan kebaikan, sholat, di antaranya sholat duha ini adalah bagaimana kita selain melakukan yang mendapatkan kita pahala kebaikan, ya, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah SWT. Begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga sepatutnya kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Demikian teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat semuanya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan, keberkahan, dan kebaikan kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon dimaafkan atas berbagai kesalahan dan kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sementara saya tutup dulu, nanti kalau ada yang kita diskusikan, bisa kita diskusi bersama. Terima kasih sekali lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Non pisan Ustadz tadi atas penjelasannya tentang duha. Pasti mungkin nanti ada beberapa yang ingin bertanya ya mengenai seputar duha. Saya juga ingin nanya cara melakukan sholatnya. Kalau ada orang yang milih mungkin 4, apakah dua-dua atau bisa langsung 4? Kalau 8 itu bagaimana gitu ya Ustadz ya. Nanti mungkin tolong lebih diperincikan lagi mengenai tata cara sholatnya. Sebelumnya mungkin ada Mbak Berta nih yang akan membawakan pantun. Udah 2 bulan kita nggak dengerin pantunnya Mbak Berta ya. Kayaknya mungkin Mbak Berta sendiri udah berjilid-jilid ya Mbak Berta ya. Saya sampai bingung Mbak Berta malahan ya. Mbak Dini. Mangga Mbak Siap, Berta pantunnya. siap Mbak Dini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 8 purnama yang terlewati, buahkan rindu mendalam sekali. Ustadz Aeb hadir menyemangati kajian sholat duha dalam digali. Banyak cita, banyak harapan. Awali dengan sebuah usaha. Sebelum berdoa penuh ratapan, mari awali dengan sholat duha. Pesantren Fathahila berwirausaha. Rumah kreatifnya tidaklah amatiran. Barang siapa jaga sholat duha, dosa-dosa pun akan jatuh bergugur. Makan siang lauk ikan bakar, mancing di kali dikejar biawak. Sholat duha rajin ditunaikan, rezeki mengalir semakin banyak. Amin. Dari perahu melempar sauh, nelayan pulang membawa hasilnya. Kalau rezeki masihlah jauh, niscaya duha mendekatkannya.
pisau berkarat dan juga tumpul untuk memotong ikan piranha. Kalau ingin doa terkabul, awalilah dengan sholat duha. Santri-santri menyantap ikan, ikan langsung ditangkap di air. Sholat duha yang dirutinkan, niscaya rezeki banjir mengalir. Amin. Kalau kaya janganlah pelit, rajin berbagi untuk akhiratmu. Rezeki yang kurang rasanya sempit, dirikan sholat duha di hari-harimu. Banyak uang berleha-leha, istri solehah malah dicerai. Kalaulah rajin sholat duha, maka terhindar dari sifat lalai. Ada Naruto di negeri Konoha, kupu-kupu cantik di negeri peri. Mari kita rajin sholat duha, badan sehat, wajah pun berseri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Berta, Masya Allah. Alhamdulillah, ayo dengar lagi nih pantun Mbak Berta yang keren-keren banget ya Mbak Berta. Bikinnya juga langsung ya Mbak Berta ya, instan kayak mie ya Mbak Berta ya. Amin, Langsung. amin. Negara Konoha itu di mana Mbak Berta? Banyak rumput yang bergoyang. Ada Naruto segala macam, waduh gitu. Baik, kita langsung masuk tanya jawab nih. Makasih ya Mbak Berta ya. Langsung ke tanya jawab. Silakan yang mau bertanya langsung aja ya. Tidak usah pakai malu-malu, malah nanti dapat diskon yang mau bertanya kan. Istilahnya gitu. Pak Ustadz, tadi pertanyaan saya gini Pak Ustadz. Karena saya kadang suka bingung nih kalau sholat kan. Kalau lagi cepet-cepet saya sholatnya duha, sholat duha. Sholatnya cuma 2 rakaat, itu mah beres ya, nggak ada masalah. Nah tapi yang ingin saya tanya, kalau misalkan saya pengen sholat ya kalau lagi ada waktu, kan misalkan pengennya 4 atau 8. Nah itu ada yang bilang saya harus dua, 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 dua gitu. Tapi ada yang bilang juga boleh 4-4. Cuman 4-4-nya itu Ustadz, jadi tiap 4 rakaat itu berarti dilanjutkan dengan surat ya, Ustadz ya, Al-Fatihah gitu ya Ustadz ya. Bukan 4 sholat biasa kayak wajib gitu kan Ustadz ya. Nah itu gimana tata caranya Ustadz? Apakah boleh 4-4 atau memang harus dua, dua, dua gitu? Karena banyak yang apa sih namanya, ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Mangga Ustadz. Ya baik Teh, terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan sholat sunat duha, ya betul memang bisa dilaksanakan dua-dua, bisa dilaksanakan langsung 4 rakaat. Ya, kalau 4 rakaat sama halnya dengan sholat itu, sholat eh, ada sholat yang 4 rakaat kan sholat duhur, sholat asar, isya. Nah, jadi tanpa salam, jadi setelah eh, tahiyat itu berdiri lagi, yaitu masuknya 4 rakaat. Jadi silakan bisa dilaksanakan 4 rakaat sekaligus, bisa dilaksanakan dua-dua. Ya, sama halnya dengan itu. Jadi sholat tahajud juga bisa dilaksanakan 2 rakaat, bisa dilaksanakan 4-4 gitu kan, 4-4 kemudian witir. Sholat duha pun yang kita ketahui dari beberapa keterangan ya bisa dua-dua, bisa langsung 4. Nah kemudian juga berkaitan dengan eh, ini karena nyambung dengan sholat sunat ini kan pada dasarnya sendiri ya, munfarid gitu kan. Walaupun bisa boleh dilaksanakan berjamaah. Ya, sholat duha pun itu sendiri memang sendirian. Kalau mau dilaksanakan berjamaah sama-sama juga diperbolehkan. Ya, sesekali mungkin bisa. Ya, di beberapa lembaga pesantren gitu kan atau sekolah untuk membiasakan kepada anak-anak mungkin diawali dengan berjamaah. Pun begitu di rumah bisa. Ya, mungkin orang tua ya ibu ataupun suami, ayah ingin membiasakan anggota keluarganya untuk sholat duha, ya mungkin bisa diawali dengan sholat berjamaah. Ya, karena kebersamaan itu biasanya ada kekuatan gitu. Nah, jadi pada dasarnya sholat sunat itu memang ada yang dilaksanakan berjamaah, ada yang dilaksanakan sendiri. Ya, gitu pun semuanya gitu kan, hampir semuanya. Ya, kecuali begitu ya sholat sunat ya, tarawih juga sholat sunat id itu kan minimalnya bisa bisa sendirian ya, walaupun memang ada yang disunahkan adalah berjamaah seperti sholat sunat id kan karena ada khutbah ya, kalau berjamaah kan ada khutbah, begitupun dengan sholat duha, jadi secara rakaat bisa dua-dua, bisa 4-4 ya. Jadi kalau mau melaksanakan 8 kemudian 4-4 kan cukup 2 kali salam itu kan.
Ya, mungkin di sisi lain untuk lebih ada efektivitas juga di sana gitu kan. Ya maka nanti waktu sholat duha kan ya lama juga. Jadi bisa kita cicil, bisa kita ya sempatnya di pertengahan jam 9 atau jam 8-an kalau waktu Indonesia gitu kan. Bisa dilaksanakan di sana 2, 4 bahkan ya kalau yang 4 justru tadi masuk kepada paling afdol gitu kan. Afdol melaksanakan 4 di waktu yang tadi matahari eh, terik menyinari tadi gambaran apa eh, unta gitu kan ya. Jadi intinya itu yang kita ketahui. Jadi bisa dilaksanakan dua-dua, bisa dilaksanakan langsung 4. Kalau 4 ya seperti halnya sholat yang 4 rakaat. Jadi satu salam ya nanti. Demikian teh mudah-mudahan bisa terjawab. Iya. Mangga. Tuh. Nah, Saya boleh tanya Pak Ustadz? Boleh tanya atau iyalah, mohon penjelasannya. Iya, Pak Iya, Ustadz, soal ini ya, saya sering lihat di beberapa media, menurut Ustadz Adi Hidayat, kalau kita selesai sholat subuh, kemudian kita zikir, kemudian kita baca Quran, kemudian suruk, masuk waktu suruk, itu kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Nah, itu sudah masuk waktu duha. Jadi menurut beliau, duha itu dibagi 3. Kalau dikerjakan selesai suruk langsung, itu 2 rakaat. Keutamaannya ada ininya, penjelasan beliau. Terus kemudian yang antara jam 9 sampai jam 10-an itu 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat. Itu juga ada pahalanya seiring dengan waktunya. Kemudian yang ketiga itu pada waktu sebelum duhur ya, 1 jam sebelum duhur. Itu juga dua-dua. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ustadz mengenai ini? Kemudian yang kedua, mohon penjelasannya, karena sudah menjadi habit, kebiasaan. Jadi kalau umpamanya mau keluar rumah, itu kalau nggak duha dulu, itu kita nggak srek gitu Pak Ustadz. Jadi sempat diingatkan sama teman atau beberapa ini, duha itu sunnah, jangan dijadikan wajib. Kalau kamu seperti itu, sepertinya duha itu menjadi wajib. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya menanggapi atas tadi yang disampaikan, ya tadi kita singgung di awal bahwa memang sholat waktu duha itu kan lama ya. Jadi lama berbeda dengan sholat sunat seperti rawatib itu kan yang mengiringi cuma sebentar ya, mengiringi sholat fardu. Nah kalau duha ya sampai tadi ada yang membagi 3, awal, tengah, sama akhir. Ya, tadi berdasarkan hadis yang tadi pun bahwa diawali dengan 2 rakaat. Ya, tadi jadi syuruk, isyrok itu kan disebut sholat sunat isyrok karena waktu syuruk matahari yaitu adalah awal duha. Ya, tadi perhitungannya kalau berdasarkan eh, matahari kan 1 tumbak itu. Ya, mungkin di beberapa daerah kan tidak tidak nampak ataupun maka kita yang lebih memudahkan sekarang memang jam gitu kan. Ya, jam itu tadi perhitungannya sekitar paling cepat memang 1 jam atau 1 jam setengah dari sholat duha, dari sholat subuh maaf, dari sholat subuh. Ya 1 jam paling cepat 1 jam atau makanya ketika di Indonesia itu jam setengah 5 ya jam 6 itu udah awal duha syuruk. Nah itu adalah sudah awal isyrok itu adalah ya awal duha gitu kan. Ya berdasarkan tadi hadis yang dibacakan ya di sana adalah rakaatain ya memang 2 rakaat gitu kan. Nah, 2 rakaat kemudian pertengahannya ya tadi sekitar jam 9 atau setengah 9 ya 4 rakaat. Ya semua fase itu tadi kan kita memang begitulah Allah SWT memberikan berbagai apa pintu dan kesempatan yang baik. Ya waktu duha saja ya itu sampai berdasarkan waktunya ketika kita betul-betul memperhatikan ya sampai ada 3 itu berarti setiap kita punya kesempatan berbuat kebaikan. Ya, mungkin ada yang sempatnya di awal tadi
di awal bekerja, tapi memang secara hukum ini adalah sunnah. Jadi jangan dikatakan wajib. Kalau tadi sudah terbiasa, ya kalau kalau sudah terbiasa memang tidak nyaman itu, ya ada kebiasaan baik, ya itu bagus justru gitu kan. Tapi jangan sampai diyakini itu kewajiban. Enggak, itu kan itu adalah sunnah, bukan. Nah, kalau tadi sudah terbiasa itu karena memang kita melakukan kewajiban eh, sholat gitu kan, kewajiban sholat salah satunya sholat gitu kan, itu memang supaya kita enak melaksanakannya ya harus menjadi sebagai sebuah kebutuhan. Kalau tadi sudah menjadi habit, kebiasaan, itu sudah luar biasa ya, tapi secara hukum memang jangan sampai meyakini itu eh, sebuah kewajiban ya. Maka ini di awal-awal yang baginda Rasul pun tadi mewasiatkan, dalam artian Rasul tidak menyampaikan ini adalah wajib, ya tidak menyampaikan adalah wajib karena dikhawatirkan ya sahabat yang melihat itu. Jadi Rasul kan melaksanakan dengan rutin itu kan. Kalau sahabat itu kan mungkin ada yang menyangka ketika rutin dilakukan itu adalah kewajiban, maka secara hukumnya ya ini bukan sebuah kewajiban. Kalau tadi sudah terbiasa, itu perlu terus dipertahankan dan eh, itu menjadi sebuah kebaikan ya. Jadi untuk bilang rakaatnya sebagaimana kita bahas bersama, betul tadi yang disampaikan ya. Jadi setiap fasenya memang ada keistimewaan, itu intinya. Jadi kalau saya melihat dari dibagi 3 waktu itu, setiap kita berpeluang untuk sholat duha, ya kan? Ya, waktunya panjang, ya cuma 2 rakaat diawali. Ya, tadi memang hadisnya rakaatain diawali dengan 2 rakaat. Ya, isyrok atau syuruk itu adalah awal-awal duha. Ya, nanti ada waktu lagi sempat ya di pertengahannya 4 rakaat. Ya, masih ada waktu sebelum zuhur juga bisa dilakukan. Karena memang setiap kita ya juga walaupun ibu-ibu kebanyakan di rumah itu kan ada aktivitas ya, maka disesuaikan ya. Pagi-pagi sempat tidak lama kan 2 rakaat, silahkan dilaksanakan. Jadi setiap fasenya memang setiap waktunya ada pahala kebaikan ya dari sholat duha yang kita lakukan, bisa di awal ya, bisa karena memang ya begitu. Kalau saya melihat dari tadi awal tengah akhir itu begitu dinamis dan intinya semua kita berpeluang. Mungkin kalau bapak-bapak yang harus pagi sekali berangkatnya, ya tadi dibiasakan pagi-pagi cuma 2 rakaat saja, dia mendapatkan kebaikan. Mungkin ada yang masuk kerjanya agak siangan gitu kan, ya bisa juga melakukan kebaikan itu kan di pertengahannya. Bahkan mungkin ada yang sudah masuk kerja dari pagi, sempatnya ada istirahat menjelang duhur, ya pasti ada kebaikan. Ya, intinya jangan lewatkan waktu duha kita. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sudah terbiasa dengan minimal 2 rakaat. Dan tadi kalau sudah ada kenyamanan, sudah menjadi kebiasaan, itu yang perlu dipertahankan. Mudah-mudahan bisa istiqomah, tetapi secara hukum jangan meyakini itu kewajiban. Tapi kalau ya dalam artian ya apa secara hukumnya. Tapi kalau kepada diri sendiri, ya ini adalah kewajiban bagi saya supaya saya terbiasa. Ya saya kira itu sah-sah saja gitu kan. Jadi kalau Iya, untuk diri sendiri sebagai motivasi, saya kira nggak iya, masalah gitu kan. Ya iya, secara hukumnya gitu. Terima iya. kasih atas pertanyaannya. Ya Iya, enggak makasih Pak Ustadz. Biar tenang aja gitu sama-sama. ya Pak Ustadz. Iya, enggak Makasih Pak sama-sama. Ustadz. Ya, Baik, makasih Teh Titin pertanyaannya. Pak Ustadz, ini katanya kalau misalnya kita terbiasa sholat duha ya, tiap hari maksudnya udah jadi biasa kayak Teh Titin kayak gitu ya. Pada saat kita nggak melakukan sholat duha, katanya kita tetap mendapatkan pahalanya. Ada yang bilang seperti itu ya Pak Ustadz ya. Terus pertanyaan kedua, surat-surat apa aja sih yang dibaca? Apakah ada sholat khusus? Apakah ada surah khusus yang dibaca saat sholat duha? Silakan Pak Ustadz, dua pertanyaan nih. Terima kasih. baik terima. Iya, baik terima kasih Teh. Nah, berkaitan dengan kebiasaan kita melakukan kebaikan, ketika di suatu saat kita tidak bisa, nah maka memang ia ada keterangan yang menyebutkan bagaimana kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, ya. Maka nanti di waktu yang kita tidak bisa itu akan mendapatkan pahala sama halnya dengan ketika kita eh, melakukan kebaikan di waktu yang normal atau ada kesempatan.
Maka berkaitan dengan waktu kan ada kalanya kita kalau berkaitan dengan diam, mukim atau bepergian. Tentunya ketika kita melaksanakan ibadah di waktu kita sedang berada di tempat atau dalam istilah lain mukim gitu kan, kemudian sedang bepergian, walaupun ketika bepergian itu ada beberapa keringanan rukhsah gitu kan, seperti sholat saja kan bisa bisa diringkas ataupun bisa disatukan. Nah, memang betul di beberapa kesempatan ketika kita melakukan rutin kebaikan dan kita tidak bisa melakukannya dengan tentunya dengan udzur yang syar'i gitu kan. Nah, maka itu dihitung ataupun ditulis kebaikan ketika kita rutin melakukannya. Ya, ketika kita rutin melakukannya. Ya, seperti kalau ibu-ibu kan setiap bulannya ada berhala. Nah, maka dibiasakan ketika ada kesempatan, ketika tidak berhalangan, itu terus melakukan kebaikan, dan bisa jadi ya nanti di waktu tidak bisa melakukan kebaikan karena berhalangan, ya ketika berhalangan kan tidak bisa sholat, ya, dan hal-hal yang dilarang lainnya gitu kan. Nah, itu mendapatkan pahala kebaikan ketika di waktu bisanya rutin, ya istiqomah tadi gitu kan. Nah, kemudian berkaitan dengan surat apa yang dibaca ya di waktu duha, memang sholat wajib ataupun sholat sunat ada beberapa ayat ataupun beberapa surat yang Rasul senantiasa membaca, dan itu menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi kebaikan tentunya bagi yang mengikutinya. Ya, di antaranya kalau sholat yang wajib, ya, saya sambungkan dengan yang wajib, subuh, di waktu sholat subuh hari Jumat itu kan terbiasa ataupun sholat Jumat membaca rakaat pertama surat Al-A'la, yang keduanya surat Al-Ghasyiyah. Iya. Mikronya Ustaz, ke mute. mute. Iya, tadi ada telepon masuk kayaknya. Saya itu dulu. Ya di waktu duha yang kita ketahui sebagaimana dengan itu kita pernah membahas uh, surat itu ya Al-Insyirah. Ya, sebelum surat Al-Insyirah itu adalah surat Ad-Duha. Nah, salah satunya adalah bisa ketika sholat duha itu dibaca surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah, itu kan. Ya. Kenapa surat Ad-Duha? Ya karena ayat-ayat itu kan berkaitan dengan asbabun nuzul surat duha itu. Orang kafir ketika itu menyebutkan Tuhanmu Muhammad telah meninggalkanmu gitu kan. Ya kan diberikan wahyu kemudian seolah-olah ditinggalkan. Maka turunlah surat Al-Duha, wad-duha demi waktu duha, walaili idza saja demi waktu malam gitu kan. Ma wadda'a qarbuka wa maqala. Tuhanmu itu tidak meninggalkanmu. Ya. Jadi rakaat keduanya bisa sholat surat itu, surat Al-Insyirah, Alam Nashrah. Nah, begitupun dengan sunat Fajr gitu. Sunat Fajr rakaat pertama bisa membaca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Kemudian rakaat keduanya baca surat Al-Ikhlas, ya kan. Sebelum subuh itu kan. Nah, kalau berkaitan dengan sholat duha bisa, ya bisa. Yang penting kalau bisa diupayakan baca surat itu di dalam sholat, ya, karena sunnah itu didahului dengan urutan surat di dalam Al-Quran. Ya, kalau mau baca surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah, diawali dengan surat Ad-Duha. Ya, kemudian Al-Insyirah. Ya, jangan sampai dibalik itu kan. Nah, bagusnya memang rakaat pertama itu lebih panjang, rakaat kedua sama atau bahkan lebih pendek. Itu beberapa bagusnya gitu kan. Kalau tidak pun tidak membatalkan sholat sebenarnya. Jadi bagusnya rakaat pertama membaca urutan suratnya sesuai dengan di Al-Quran itu. Ya, tadi kalau ad-duha kan setelah ad-duha al-insyirah, dan itu memang di waktu duha. Ya, bagaimana juga surat al-insyirah
memotivasi, memantapkan kita terkait dengan kemudahan, terkait dengan bagaimana kita beraktivitas, itu kan. Itu surat Al-Insyirah pernah kita diskusikan bersama. Jadi bisa surat Al-Duha, kemudian surat Al-Insyirah. Ya, tadi urutannya salah satunya adalah surat yang pertama agak panjang, yang kedua bisa sama atau agak pendek. Dan urutannya sesuai dengan urutan di Al-Quran. Ya, surat Al-Quran. Kalau mau rakaat pertama baca surat Al-Baqarah, kan? Yang kedua Ali Imran. Ya, kalau yang pendek ya itu gitu kan. Jadi Ad-Duha, Al-Insyirah. Kemudian kalau surat Al-Falaq dengan An-Nas, ya. Walaupun tidak salah sebenarnya surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Falaq, tapi kalau secara ayat memang lebih lebih panjang surat Al-Falaq, walaupun tidak salah. Tapi mungkin dipilih dua surat ini yang hampir sama, kemudian yang pertamanya agak panjang. Ya, kalau surat Al-Falaq dengan surat An-Nas kan bisa gitu kan. Ya, itu secara apa? Sebaiknya gitu kan. Kalaupun tidak, ya tidak membatalkan sholat gitu kan. Ya, silakan yang sudah hafal tentunya bisa dibaca di dalam sholat. Ya, itu yang kita ketahui. Mengerti. Baik, Ustadz. Tapi kan surat-surat lain juga nggak apa-apa ya Ustadz ya. Soalnya kadang-kadang kalau lagi surat dua seingatnya aja gitu Ustadz. Yang melintas aja gitu kan. Nggak apa-apa ya Ustadz ya. Riyakul. Saya baru ngeh kalau surat yang pertama sebaiknya panjang, yang kedua lebih pendek gitu atau sama gitu ya Ustadz ya. Itu sih hanya, itu bukan kewajiban kan Ustadz ya. Nggak wajib ya, tapi disarankan gitu ya Ustadz ya. Iya, Lebih kepada sebaiknya itu gitu. ya. Baik, itu jadi peringatan. Ustadz saya mau nanya nih ya, nanya lagi. Penasaran aja. Diturunkannya sholat sunnah duha itu gimana sih Ustadz awalnya? Kok ada surat? Kayaknya karena apa namanya duha itu kayaknya penting banget gitu, sama pentingnya buat saya gitu sama dengan sholat tahajud gitu loh Ustadz. Itu diturunkannya kapan ya Ustadz ya? Dan kenapa waktu itu diturunkan? Mungkin Ustadz tahu Ustadz? Ya baik. Terima kasih Teh atas pertanyaannya berkaitan dengan sholat sunat duha. Ya, kalau di dalam Al-Quran kan ada sebab turunnya ayat ataupun sebab turunnya surat. Nah, itu menandakan bagaimana peristiwa itu begitu penting. Tetapi tidak semua ayat, tidak semua surat itu ada asbabun nuzulnya. Ya, itu kan Allah yang menurunkan gitu kan. Jadi ya Allah yang Maha tahu tentunya. Walaupun tadi ada dalam pembahasan eh, ilmu tentang Al-Quran itu, ulumul Quran, ada salah satunya adalah asbabun nuzul, sebab turunnya surat ataupun ayat Al-Quran. Itu memang berkaitan dengan bagaimana pentingnya, bagaimana bersejarahnya, berkaitan dengan ayat itu. Tetapi tadi ya, jadi tidak semua ayat eh, ada asbabun nuzulnya, dan walaupun tidak ada asbabun nuzulnya, ya ayat itu adalah semuanya baik gitu kan. Ya walaupun tidak karena tidak semuanya ada sebab turunnya gitu kan. Ada sebab turunnya Al-Qur'an. Begitupun dengan sholat duha gitu kan. Karena sholat duha ini kalau secara waktu ya saya melihatnya bagaimana Allah bersumpah dengan salah satu waktu, itu waktu duha ya. Para ulama menyebutkan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu itu menandakan bagaimana pentingnya hal yang disumpahi itu. Karena kan tidak semuanya juga di dunia ini Allah Allah jadikan sumpah gitu kan. Ya, Allah jadikan sumpah. Ya, waktu duha, wadduha, kemudian waktu asar demi masa dan yang lainnya gitu kan. Ataupun juga ada berkaitan dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang gitu kan. Walaupun tidak semuanya ya Allah menjadikan sumpah. Tetapi salah satu hikmahnya menurut para ulama bahwa ada begitu kebaikan yang banyak ketika Allah bersumpah dengan sesuatu yang Allah nyatakan sumpahnya itu gitu kan. Ya, kalau menurut kita kan kalau tidak digali secara itu hikmahnya dalam surat, salah satunya surat itu, surat Al-Bosiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana kamu tidak memperhatikan ibil, unta itu bagaimana diciptakan? Ya,
Mungkin sekilas ngapain memperhatikan onta, ya lebih lebih baik manusia daripada onta gitu kan. Tapi ternyata ada hal lain gitu kan. Bagaimana onta itu salah satu hewan yang bisa bertahan lama gitu kan. Dia bisa menyimpan apa tuh stok minumannya gitu kan. Nah, jadi ketika kita bisa eh, mentafakuri, mencermati bagaimana setiap yang Allah sebut, yang Allah di antaranya juga yang disumpahkan itu adalah menyimpan banyak kebaikan. Nah, jadi dengan adanya sumpah Allah dengan waktu duha, sampai ada surat khusus kan, surat ad-duha ya tadi, wadduha walaili saja. Jadi bagaimana eh, penting bagi kita untuk memperhatikan waktu ini. Ya salah satunya dengan kita berbuat kebaikan di waktu duha. Ya, kalau hadisnya memang ya, kalau ayatnya memang ada asbabun nuzul. Ya, kalau berkait dengan hadisnya ya, tadi salah satunya berkaitan dengan duha itu kan manfaatnya ataupun faedahnya itu salah satu wasiat yang disampaikan kepada sahabat gitu kan. Jadi jangan sampai meninggalkan 3 hal itu. Ya. Jadi diantaranya adalah sholat duha. Ya tadi Abu Hurairah menyebutkan ausi ini khalili. Jadi kekasihku telah mewasiatkan. Biasanya ketika kita mendengar wasiat kan ya apa wasiat biasanya orang meninggal padahal kan tidak itu kan. Jadi wasiat itu salah satu apa ya ciri bagaimana ada perhatian gitu kan. Ya eh, walaupun ya ketika kita mendengar wasiat eh, apa yang terbayang itu akan meninggal, tidak tidak gitu kan. Jadi ketika suami akan pergi memberikan wasiat kepada istrinya, diam ya di rumah, jangan kemana-mana, itu harus menjadi perhatian. Begitupun istrinya, ya boleh pergi ya, tapi jangan tidak pulang lagi, itu kan wasiat gitu kan. Ya, jadi bagian itu menjadi perhatian, gitu kan, perhatian bagi yang diwasiati. Jadi berkaitan dengan waktu duha tadi, yaitu salah satu hadis Abu Hurairah tadi, Ausini Khalili. Jadi di antara yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi ketika pada sahabat itu. Dan para ulama menyebutkan walaupun ini diwasiatkan kepada salah satu sahabat, karena kita termasuk umat Kanjeng Nabi, ya kita juga mengambil apa? Mengambil pelajaran bahwa seolah-olah kita kan ngaku umat Kanjeng Nabi. Ya, kalau cuma ngaku saja kan mudah. Tapi bagaimana kalau di akhirat kayak jadi bahasa Sunda. Bagaimana kalau nanti di akhirat kita tidak diaku gitu kan? Ya, jadi ya maka walaupun ini wasiat ya kepada sahabat yang terdahulu kepada Abu Hurairah, ya kita merasakan ini wasiat kekasih, wasiat Kanjeng Nabi kepada kepada umatnya, kepada saya, gitu kan. Maka kita memperhatikan itu. Ya, mungkin itu teh saya mesti melihatnya dari sisi itu saja, gitu kan. Boleh tanya lagi nggak Pak Ustadz? Atau ada yang lain dulu? Kayaknya nggak ada Teh Titin, dan Teh Titin pertanyaan terakhir berarti sebagai penutup juga. Oke, Emang nggak Teh? makasih Teh. Iya Pak Ustadz, ini berkenaan dengan penjelasan Pak Ustadz tadi, bahwa bacaan kalau kita sholat duha itu sebaiknya mengikuti dalam surat Al-Quran. Itu saya pernah dengar juga. Untuk sholat taraweh, untuk sholat tahajud juga seperti itu. Jadi urutannya itu dari yang surat-surat yang panjang dulu ke arah yang mau khatam gitu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana kalau kalau umpamanya nih Pak Ustadz, kita kan saya ini merasa nih makin tua makin susah menghafalkan nih Pak Ustadz. Berusaha untuk menghafalkan juz 30 karena itu berguna untuk sholat-sholat kita. Ada beberapa surat yang lupa Pak Ustadz. Apakah boleh kalau kita merencanakan gitu Pak Ustadz. Umpamanya dari mulai tahajud, ini dari surat surat yang paling juz 30 yang paling atas sendiri. Umpamanya Amaya Tasa'alun, kemudian 8 rakaat. Terus kemudian kita atur nih Pak Ustadz untuk sholat sunnah sebelum subuh, apa bacaannya. Padahal ada penjelasan hadis itu sholat sunnah sebelum subuh, bacaan yang dibaca sebaiknya ini. Sunnah sebaiknya ini gitu Pak Ustadz. Itu kan nggak urut juga. Kemudian surat wajib Pak Ustadz. Itu bacaan yang dibaca apa. Kemudian saya juga sering, memang benar apa yang di penjelasan Pak Ustadz itu surat Inisia sama Al-Ghoshiyah ya. Itu memang sering dibaca sholat Jumat juga bacaannya itu. Kemudian sholat kalau kita sholat Id juga bacaannya itu. Memang baik dibaca di pagi.
apakah kita akalin pada waktu tahajud itu kita nggak ngambil surat itu, kemudian surat yang lain diurut sampai nanti pada waktu surat wajib terakhir atau sunat terakhir pada Isya itu adalah An-Nas. Apakah seperti itu Pak Ustadz? Atau bagaimana pengalaman Pak Ustadz untuk mengatur ini? Ini untuk memudahkan manajemen kita nanti kalau biasanya udah tua kan udah lupa Pak Ustadz. Ngambil surat-surat pendek dalam sholat itu kan agak susah ya Pak Ustadz. Terus apakah dibolehkan gitu Pak Ustadz? Apa umpamanya untuk memudahkan kita eh, kita kita mengatur bahwa sholat duhur ini bacaannya, sholat asar bacaannya ini, sholat sunnah sebelum ini bacaannya. Pengalamannya Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Itu agak bingung saya gitu Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz penjelasannya. Ya baik, terima kasih Ibu Titin ya. Wah, luar biasa. Itu manajemen hafalan itu. Hebat. Ya, jadi masuknya kepada manajemen hafalan. Pada dasarnya, surat yang dibaca ketika kita sholat itu adalah berdasarkan eh, di dalam surat Al-Muzammil akhir. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minhu. Gitu kan. Bacalah apa yang mudah, apa yang kamu hafal, apa yang kamu bisa dari Al-Quran. Ya, jadi tadi sebaiknya memang berurutan secara secara surat dalam Al-Quran. Ya, sebaiknya. Jadi kalaupun tidak ya tidak masalah. Nah, kalau tadi terkait dengan manajemen hafalan, ya bisa juga silahkan. Walaupun ya tadi beberapa kesempatan ya, Rasul senantiasa membaca tadi di akhir di rakaat sholat subuh hari Jumat ya itu kalau yang pengen panjang itu kan sholat ini surat As-Sajdah ya surat As-Sajdah sama surat Al-Insan ya saya pun pernah mencoba dengan para santri ada tunduh mungkin ngantuk gitu kan jadi tidak bisa dipaksakan juga ya Eh, daripada madorot gitu kan ada itu jadi kita menyesuaikan ya apalagi memang ketika jadi imam kan harus mengetahui bagaimana yang dibawanya, yang diboncengnya ataupun yang penumpangnya gitu kan. Penumpang kan beda-beda ya. Di intinya kalau tadi terkait dengan dibagi-bagi terkait dengan manajemen hafalan bisa juga bagus silahkan ya. Sholat subuh mau baca surat Mayyitas Alun kan juz 30 ya. Mau dibagi berapa gitu kan, mau dibagi dua atau dibagi empat gitu kan nanti dengan sholat duha dengan sholat duhur ya itu intinya adalah faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang mudah bagi kita yang sudah kita hafal yang ya tidak membebani kita itu kan dari Al-Qur'an yang sudah kita hafal. Ya, kalau mau di manage seperti itu ya dari surat saya pun mencoba gitu kan untuk karena untuk para santri kan waktu subuh biasanya kan memang penuh perjuangan ya kita waktu subuh ngimaminnya gitu kan saya coba menyesuaikan dengan anak-anak juz 30 saja gitu kan. Ya, saya baca dari surat Amma Yatasa'alun, An-Naba dibagi dua gitu kan, atau dibagi tiga. Subuh besoknya terus An-Nazi'ah gitu kan. Ya, karena rata-rata kan juz 30 memang santri juga yang awal-awal sudah hafal. Jadi karena memang yang kita rasakan seperti itu. Kalau kita sudah hafal, itu mendengarkan itu terasa sebentar. Tapi kalau belum hafal itu terasa lama ini. Ya, nah, kalau sudah hafal juz 30, alhamdulillah itu bisa di-manage itu bagian daripada manajemen murojaah gitu kan, mengulang. Bagus itu kan. Silahkan nanti mulai dari sholat subuh ibaratnya subuh surat itu di apa dibagi-bagi itu kan. Kemudian sholat duha, kemudian nanti mau dibareng ya dengan sholat sunnahnya kan duhur, kemudian sebelum duhur terus itu nanti sudah selesai sampai surat An-Nas kembali lagi. Bagus juga seperti itu. Ya, jadi mungkin sesekali juga ya intinya supaya kita tidak jenuh juga itu kan. Saya kira melihat bagaimana bisa saja rokaat pertama dengan rokaat kedua itu sama. Ya, dulu sampai ada sahabat yang memang tidak salah juga ya. Setiap rokaat dia baca surat Al-Ikhlas gitu kan. Ya, karena memang dia suka apa ya? eh, suka inti daripada al-ikhlas itu kan eh, ketauhidan gitu kan. Ya, tapi kalau hafalannya lebih dari surat al-ikhlas, ya diulang yang lain supaya ya apa
bahagia juga hafalannya kalau kalau terbaca gitu kan. Ya. Jadi semakin banyak hafalannya tentunya memang semakin banyak perjuangan kita untuk mempertahankannya. Itu bagian daripada kita ya dinikmati. Ya. Alhamdulillah semakin banyak hafalan, semakin kita bisa berlama-lama dalam sholat. Justru itulah hafalan itu ya intinya untuk bagaimana kita menikmati di dalam sholat. Ya, menikmati di dalam sholat, jadi bisa di manage seperti tadi bagus gitu kan. Nanti sudah selesai sampai surat Anas kembali lagi gitu kan. Ya, walaupun sesekali mungkin mau baca tadi, ya karena memang ada mungkin eh, ya tadi tidak salah juga sahabat yang baca setiap setiap apa setiap rokaatnya surat Al-Ikhlas. Tapi pernah dulu ada di kampung mungkin nggak tahu dia hafalannya cuma surat surat itu Al-Ikhlas kan surat Al-Ikhlas itu nama lainnya adalah kulhu ya karena kul huwallah gitu kan ya sampai dicandain sama makmum-makmumnya Bapak kulhu katanya karena setiap setiap rakaat dia baca surat atau mungkin bisa jadi hafalannya cuma itu tapi intinya setiap itu ada kebaikan ya tapi kalau Ibu Titin tadi semakin banyak yang dihafal kemudian untuk mempertahankannya betul di dalam sholat bisa di manage gitu kan walaupun sesekali tadi ya bisa mungkin ketika sholat sunat duha rakaat pertama ad-duha kemudian ya divariasikan gitu kan ya supaya bagaimana juga kehidupan kita kan tapi intinya tadi baiknya gitu berurutan walaupun ya tidak sampai membatalkan sholat kalaupun tidak berurutan gitu kan itu yang kita ketahui ya jadi silahkan bagus ketika di manage kemudian juga sesekali eh, karena Rasul pun tadi tidak selamanya ketika sholat eh, subuh Jumat itu ya tidak selamanya as-sajdah sama al-insan juga tidak selamanya baca surat Sabbihis Rabbikal A'la sama al-Ghoshiyah. Cuma keseringannya itu gitu kan. Ya. Nah, kalau kita belum hafal nanti jangan sampai saya belum hafal surat Al-A'la jadi tidak sholat kan salah juga. Jadi apa yang mudah bagi kita intinya itu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an itu surat Al-Muzammil. Apa yang mudah bagi kita dari Al-Quran silahkan. Mau di manage itu lebih bagus sesuai dengan hafalan nanti keuntungannya sholatnya bisa lebih lama karena hafalannya banyak juga hafalannya semuanya terulang gitu kan. Di manage itu bagus juga gitu kan. Silahkan. Ya. Makasih Demikian Pak. mungkin Ibu yang bisa ditanggapi, Mbak. Iya, Sama-sama. makasih Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Ustadz. Teh Titin semangat ya. Saya juga jadi ikutan semangat nih. Mau ngapalin lagi. Tapi benar kata Teh Titin, memori saya udah penuh gitu. Kayaknya mau diinstal ulang, tapi kok ini belum juga ya. Emang harus diinstal ulang kayaknya Pak Ustadz ya. Makin usia itu emang bener-bener daya tampung untuk mengingat tuh susah gitu Pak Ustadz. Padahal wanita itu terkenal ahli sejarah ya Pak Ustadz ya. Semua kejadian yang lama-lama itu diingat. Tapi kok kalau Betul. nggak hafal ini kok susah banget gitu ya Pak Ustadz ya. Baik, Alhamdulillah kita udah sampai pada akhir kajian. Sebelum nanti saya kembalikan kepada Mbak Berta, mungkin untuk meminta kesimpulan dari Pak Ustadz dan juga doa, saya pamit. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Saya kembalikan kepada Mbak Berta. Mangga Mbak Berta. Makasih Mbak Dini, makasih Ustadz. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti dari awal tadi tilawah sampai ke kajian kita tentang sholat duha ini. Masya Allah ya manfaatnya ya. Memberikan kita semangat lagi untuk lebih rajin melakukan sholat duha. Ini apa pembuka pintu rezeki ya Ustadz ya. Purnama ke-9 kita berjumpa. Luapan rindu tiadalah terkira. Tanpa Al-Quran hidup rasa hampa. Giro Islam kita semakinlah membara. Mari kita tutup kajian kita hari ini dengan doa. Ustadz akan membacakan doa dan juga baca doa dulu ya. Nanti baru ditutup acaranya. Ustadz, tafadholi Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Pak Berta, Teh Dini, dan semuanya. Saya di pertemuan perdana setelah liburan ini eh, merasa bahagia dan
bercampur aduk semuanya. Bahagia dan juga terharu, pokoknya tidak bisa diungkapkan ya. Bagaimana Allah mentakdirkan mengizinkan kita bisa bersama-sama kembali ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua ya. Kemarin alhamdulillah semasa liburan sama Teteh, Teh Dini dan keluarga bisa bertemu ya. Mudah-mudahan nanti dengan Mbak Berta, Mbak Alfi dan yang lainnya juga bisa bertemu ya, sebelum nanti bertemu di surga insya Allah. Baik, sama-sama kita akhiri. Tadi Teh kesimpulannya sudah simpul sekali sama Mbak Berta dalam pantun ya. Intinya mungkin dari saya, mudah-mudahan karena saya yakin teteh-teteh ibu-ibu sahabat di sini sudah terbiasa itu kan ya, mari sama-sama kita istiqomahkan ya, karena yang berat itu adalah istiqomahnya ya. Mudah-mudahan Allah memberikan uh, uh, petunjuk, memberikan kekuatan, hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Kita berdoa untuk kebaikan diri kita tentunya, juga berdoa untuk kebaikan keluarga, sahabat dan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, juga kaum muslimin wal muslimat semuanya pada umumnya. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa qabrina Muhammad amin ya rabbal alamin. حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطانك اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين يا Allah satukanlah kami di dalam kebaikan Allahumma ألف بين قلوبنا يا رب العالمين اللهم يسرنا إلى الخير وابعدنا عن الشر يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا رب ampunilah dosa kami semua wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita siapapun yang sakit di antara kami kau berikan kesembuhan ya Allah wala maridan illa syafaita wala maitan illa rahimta saudara keluarga kami yang telah meninggal engkau berikan rahmat ya Allah. Wala maridan illa syafaita, wala maitan illa rahimta, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rahman rahimin wa ya akramal akramin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Rabb, lindungilah, berkahilah dimanapun kami berada ya Rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mangga, terima kasih ya Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan semua doa-doa yang dipanjat. Allah masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita apa yang telah Ustadz sampaikan tadi mengenai fadilah sholat duha dan keutamaan sholat duha dan lainnya. Mari kita tutup kajian kita hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar, nastaghfirullahaladzim, 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 dan terakhir dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di kajian MPP yang akan datang dengan tema yang lainnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz Ae. Makasih Mbak Berta. Nuhun. Ya, Mbak Mbak Berta. Dini, Mbak Berta. Assalamualaikum. Terima kasih Teh Dini, Mbak Selamat Berta, Ustaz Ae. beraktivitas Assalamualaikum, kembali. Teh Alfi. Sama-sama Mbak Berta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.